Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi termal, di mana bab ini diampu oleh dosen Ibu Atalin Wulasari MT. Alangkah baiknya sebelum saya melaksanakan penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Taruna Muda Ilham Iza Mahendra, Rotar 221170, nomor absen 9, kelas 1.11. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian isolasi termal. Yang kedua, perpindahan energi dan jenis aliran panas pada isolasi termal. Yang ketiga, bahan isolasi termal pada sarana transportasi. Yang keempat, bahan isolasi termal pada prasarana transportasi. Isolasi termal merupakan material yang digunakan untuk mengurangi friksi panas antara dua medium atau ruangan untuk menciptakan kondisi temperatur yang berbeda. Material isolasi termal adalah bahan yang memiliki resistensi tinggi, perluasan kalor, sehingga mengurangi atau mencegah transfer panas antara dua medium atau ruangan. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi pemakaian energi untuk pemanasan dan pendinginan sebuah ruangan atau bangunan sepanjang tahun. Biasanya, dinding yang dilapisi dengan material isolasi termal akan lebih efektif dalam mencegah transfer panas daripada dinding yang tidak diisolasi. Bab yang kedua, perpindahan energi dan jenis aliran panas pada isolasi termal. Perpindahan energi dari suatu sistem termal ke sistem lain disebut transfer dan aliran panas. Energi dapat disalurkan dari sumber panas yang lebih kaya pada sumber panas yang lebih rendah. Proses aliran energi ini melibatkan perpindahan kalor yang bisa disebut juga sebagai arus panas. Terdapat dua jenis aliran panas yang terjadi pada isolasi termal, yaitu panas konduksi dan panas konveksi. Panas konduksi adalah perbedaan kalor yang terjadi melalui kontak fisik. Mekanisme ini biasanya dilihat dalam benda-benda solid. Panas konveksi adalah perbedaan kalor yang terjadi melalui transfer fluida. Mekanisme ini biasanya terjadi ketika suatu zat cair berpindah antara area yang berbeda suhu. Bahan isolasi termal pada sarana transportasi. Yang pertama ada lapisan polimer reflektif. Lapisan ini adalah lapisan yang didesain untuk menangkap, menyimpan, dan menyerap panas, berfungsi sebagai lapisan isolasi termal pada sarana transportasi dengan bantuan bahan seperti polimera, bulu, dan selulosa. Yang kedua, penutup, atau bisa disebut juga dengan isolasi termal. Lapisan ini merupakan lapisan yang ditempatkan di luar busur untuk mencegah masuknya kebocoran panas atau dingin. Penutup dapat dibuat dari bahan seperti kulit sintetis, poliester, dan kain, yang dipilih sebagai pilihan yang paling efektif untuk mengurangi suhu di dalam kendaraan. Yang ketiga adalah serat karbon. Serat karbon adalah bahan isolasi termal yang sangat efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi konduksi panas dari berbagai sistem transportasi. Serat karbon sangat fleksibel, tahan lama, cukup kuat untuk menahan konduksi panas, dan lebih kuat daripada kawat baja. Dan yang keempat, pencetakan 3D. Pencetakan 3D dapat digunakan untuk membuat berbagai komponen isolasi termal untuk sarana transportasi. Pencetakan 3D menggabungkan tekstur yang dapat mengurangi konduksi panas dan memberikan lapisan perlindungan yang efektif. Bab selanjutnya, bahan isolasi termal pada prasarana transportasi. Kalau tadi kita membahas tentang sarana, sekarang kita bahas tentang prasarana. Bahan isolasi termal merupakan komponen penting dalam proyek bangunan transportasi, seperti jalan, kereta api, dan ruang truk. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak suhu eksternal pada proyek, memfasilitasi operasional yang lebih baik, dan mengurangi biaya pemeliharaan. Bahan-bahannya
sebagai berikut. Yang pertama, aluminium foil. Bahan ini adalah solusi isolasi termal yang banyak digunakan di sejumlah proyek transportasi. Foil ini berlapis, metode penyemprotan, dan memiliki proprietasi isolasi termal yang baik karena memiliki kontrol reflektif tingkat tinggi. Dalam foil ini juga mudah dipasang dan efisien dalam biaya. Yang kedua, bubble foil. Bahan ini adalah produk isolasi yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan suhu suatu permukaan. Bahan ini dilapisi bola-bola berkilauan dengan pengaruh reflektif yang tinggi dan memiliki ketahanan suhu yang baik. Yang ketiga ada aluminium tape. Bahan ini adalah solusi isolasi yang paling sering digunakan karena manfaat anti korosif dan energi savingnya. Bahan ini memiliki ketahanan suhu tinggi dan mudah dipasang pada permukaan pada proyek transformasi, yang membuatnya menjadi pilihan yang sangat populer. Yang keempat, foam insulation. Foam insulation merupakan salah satu bahan isolasi termal yang paling umum. Bahan ini memiliki sifat fleksibel dan tahan air, yang membuatnya sangat cocok untuk pengisian ruang di sarana transportasi. Foam insulation dapat digunakan pada berbagai bagian kendaraan, seperti komponen pemanas, radiator, kompresor, muffler, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.